Hai semuanya, cerita film ada di sini. Alur cerita kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari Taxi Driver. Tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Waktu berlalu, dan Kang Hana mulai menyelidiki Dogi. Sementara itu, Kyunggo, yang menjadi korban penipuan oleh salah satu oknum, yang mengatasnamakan dirinya sebagai jaksa. Penipu berkata, bahwa, rekening Kyunggo, telah digunakan oleh orang jahat. Lalu, meminta Kyunggo memindahkan uangnya ke sebuah loker umum, dengan dalih keamanan yang sangat terjaga ketat. Kyunggo, terbujuk rayuan maut sang jaksa gadungan. Dan, semua uangnya sirna begitu saja. Saat melapor ke pihak polisi. Ternyata, Kyunggo bukanlah satu-satunya korban penipuan tersebut. Pada akhirnya, Dogi dan rekannya memutuskan untuk menyelidiki sindikat penipuan tersebut. Langkah awal yang mereka lakukan adalah menemukan posisi tempat sang penipu, dengan keahlian yang digunakan oleh Goong. Setelah mendapat berbagai informasi, Jin Eon ditugaskan untuk bekerja dengan para penipu tersebut, di mana spot tersebut digunakan sebagai tempat perjudian. Jin Eon berhasil masuk, dan dilatih untuk menipu orang-orang menggunakan ponsel sekali pakai. Sementara itu, Dogi menyamar sebagai penjudi untuk mendekati bos mereka. Dengan ketampanannya, Dogi akhirnya memikat hati sang bos, yang tidak lain adalah seorang wanita. Jin Eon terpaksa menipu orang-orang, dan akhirnya menemukan nomor rekening yang digunakan bos untuk menyimpan uangnya. Goeng tidak bisa meretasnya, tapi ia bisa memblokir nomor rekening tersebut. Ketika bos penipu itu mengganti PIN nomor rekeningnya, Dogi dan Goong menyadapnya. Lalu, akhirnya bisa masuk ke rekening tersebut, dan mengambil semua uangnya. Dan pada akhirnya, penipu tersebut merasakan karma karena rayuan maut Dogi. Kemudian, ia ditinggalkan oleh Dogi, dengan perasaan hancur sehancur-hancurnya. Bos, dan para anak buahnya ditelantarkan di sebuah kapal. Lalu, dibiarkan terombang-ambing di tengah lautan. Dogi tidak menangkap mereka untuk ditahan di penjara. Karena, menurutnya bukanlah pilihan yang tepat. Uang hasil tipuan itu, pada akhirnya, dikembalikan pada pemiliknya masing-masing. Kasus penipuan yang ditangani Dogi membuat Kang Hana jengkel. Karena, untuk kesekian kalinya dia menangani kasus yang sudah selesai dengan cara misterius. Ia hanya selalu menerima siap tangkap saja tanpa melakukan prosesnya. Hana sudah mengumpulkan banyak bukti dan semuanya mengarah pada Dogi. Kecurigaannya memuncak ketika dia melihat taksi mewah masuk ke dalam rumah Sung Chul. Dan, akhirnya Kang Hana meminta surat perintah kepada kepala jaksa untuk memeriksa rumah Sung Chul, yang diyakini menjadi markas sekaligus tempat untuk menahan para penjahat yang selama ini menghilang. Namun, upaya Kang Hana tidak membuahkan hasil. Karena, ia tidak menemukan apapun di rumah Sung Chul. Sementara Dogi dan anggota lainnya bersembunyi di ruang bawah tanah. Hana sangat yakin bahwa Dogi adalah sosok di balik misteri taksi mewah. Tapi, dia belum bisa menangkapnya karena belum memiliki bukti-bukti yang kuat. Keadaan itulah yang membuat Dogi
kurang menyukai hukum dan aparat yang bekerja di bidangnya. Seperti Hana, ia sudah tahu bahwa Dogi adalah pelaku dari taksi mewah. Namun, ia tidak bisa menangkapnya. Begitu juga dengan penjahat lain yang akan dibebaskan karena kurangnya bukti. Hana membela dan berkata bahwa mereka melakukan itu untuk mencegah munculnya ketidakadilan. Akan tetapi, Dogi memiliki pandangan yang berbeda. Ia lebih memahami penderitaan korban dan tahu apa yang menurutnya adil bagi mereka. Sebagai teman, kepala jaksa meminta maaf kepada Sung Chul karena telah mencurigainya. Ia juga meminta Kang Hana untuk melupakan kasus taksi mewah dan memintanya untuk fokus pada kejahatan lain. Layanan taksi mewah terus berlanjut. Korban mereka saat ini adalah seorang pendeta yang baru saja kehilangan putranya. Karena kasus pembunuhan, pendeta itu percaya bahwa putranya masih hidup dan meminta layanan taksi mewah untuk mencarinya. Namun, Dogi menegaskan bahwa tugas mereka adalah balas dendam. Dengan iman yang kuat, pendeta tersebut membatalkan untuk balas dendam dan mengklaim putranya masih hidup. Sementara itu, Kang Hana juga menyelidiki kasus yang sama. Walaupun klien taksi mewah menolak untuk balas dendam, Dogi dan Sung Chul tidak bisa mengabaikan kasus tersebut. Karena orang yang menjadi tersangka adalah anak buah Miss Beck, yang secara tidak langsung menjadi rekan bisnis mereka selama ini. Di mana Kang Hana berhasil menemui satu-satunya saksi kasus pembunuhan tersebut. Dia adalah teman tersangka yang berkhianat dan berencana untuk memberitahu Hana tentang apa yang semuanya terjadi. Namun, dua orang anak buah Miss Beck yang kembar identik memburu saksi tersebut dan menangkapnya. Hana meminta rekan kerjanya, Wang Minho, untuk membantu informan tersebut. Akan tetapi, Minho terbunuh saat berkelahi dengan anak buah Miss Beck. Begitupun, nyawa informan tidak terselamatkan. Kejadian itu membuat Hana sangat terpukul, mengingat Minho adalah satu-satunya orang yang selalu membantunya selama ini. Kang Hana akhirnya sadar dengan perkataan Dogi sebelumnya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, dan pada akhirnya menggunakan layanan taksi mewah untuk membalaskan dendamnya. Walau ia tahu keputusan tersebut bertolak belakang dengan hukum, Hana tidak punya pilihan lain. Dogi dan rekannya mulai menyelidiki kasus tersebut. Mereka menemukan petunjuk bahwa anak buah Miss Beck menggunakan cairan kimia untuk menghancurkan jasad para korban. Hal mengejutkan lainnya, ternyata anak buah Miss Beck telah banyak membunuh orang selama ini dan menjual bagian tubuhnya. Dalam utamanya adalah Miss Beck. Akan tetapi, dia pura-pura tidak terlibat dan tidak tahu kasus tersebut. Pada akhirnya, Miss Beck menyadari bahwa Sung Chul kini sudah menjadi musuhnya. Dia membawa semua tahanan Sung Chul, menggunakan bas demi keuntungannya sendiri. Namun, di tengah perjalanan, para tahanan itu berhasil membajak bas tersebut. Sebagian dari mereka kabur, dan sisanya memutuskan untuk balas dendam kepada Dogi dan rekannya. Mereka adalah bos Joutgal dan anak buahnya, salah satu manajer Yudata, serta mantan pacar kakak Goong. Namun, sungguh malang, rencananya gagal, karena anak buah Miss Beck mengepung dan menangkap mereka. Tidak hanya itu,
Salah satu anak buah Miss Beck, yang menjadi tersangka berhasil ditangkap oleh Dogi. Ia adalah adik si kembar yang sudah membunuh anak pendeta. 조심입니다. 담배! Di saat yang sama, seorang detektif memperburuk keadaan, dan menangkap Dogi. Karena, dianggap menyembunyikan tersangka pembunuhan. Dogi, lalu dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kemudian, saat Dogi sedang ingin menyantap makanannya, ternyata, terdapat informasi penting dari Miss Beck. Dogi, berkata pada Hana, dia harus menangkap para pelaku hingga ke akarnya. Dogi juga berjanji, untuk menyerahkan diri jika ia sudah menangkap semua penjahat ini. Pada akhirnya, Hana terpaksa melanggar hukum dan membebaskan Dogi. Karena kekacauan ini, membuat Miss Beck melakukan perlawanan dan mendukung para penjahat untuk membalas dendam kepada Dogi dan rekannya. Lanjut cerita, saat Kang Maria berusaha melarikan diri dari penjahat, tiba-tiba datang Goong menyelamatkannya. Namun, sungguh kasihan, ia dapat pukulan keras tepat di kepalanya, yang tidak lain tidak bukan adalah mantan pacar kakaknya. Si mantan pacar kakaknya lebih tertarik melampiaskan kemarahannya kepada Goong. Alih-alih memburu Dogi seperti para penjahat yang lainnya. Dogi tentu saja tidak bisa diam. Dia mulai beraksi dan menyelesaikan masalah ini. Hal pertama yang Dogi lakukan adalah menyelamatkan Goong. Ia menghajar habis-habisan, memukulnya, meninjunya, dan menembak tepat di buah sakarnya, yang membuat si brengsek itu merintih kesakitan. Selanjutnya, ia pergi memburu Miss Beck, dan berhasil menangkapnya. Kekacauan ini membuat Jin Eon terluka parah. Karena sebelumnya, ditabrak oleh bos Jongpal, yang mengira bahwa di dalam mobil tersebut adalah Dogi. Sung Chul dan Kyung Go juga terluka, tapi masih dalam keadaan baik-baik saja. Dan, akhirnya, Miss Beck dan anak buahnya ditangkap polisi. Begitupun dengan para penjahat yang tersisa. Kejadian itu membuat Sung Chul sadar bahwa dendam tidak akan berakhir jika dibalas dengan kejahatan, dan ia juga berencana untuk menghentikan layanan taksi mewah. Di sisi lain, Dogi mengajak Hana ke penjara bawah tanah lalu menjelaskan semuanya. Ia bercerita bahwa selama ini ia menangkap para penjahat dan memperlakukannya dengan tidak manusiawi. Hana kecewa. Selama ini, ia mengira bahwa Dogi adalah penjahat yang terobsesi menjadi pahlawan dan membalaskan dendam orang-orang. Namun, apa yang dia lakukan sangat keterlaluan, dan Hana tidak bisa memaafkannya. Dogi berjanji akan menyerahkan diri, tapi ia meminta agar teman-temannya tidak ditangkap. Karena mereka hanya membantunya selama ini. Hana tidak bisa melakukan itu, dan ia akan menyelidiki kasusnya. Dengan berat hati, Hana harus menyelidiki kasus Dogi atas perbuatannya menahan semua para penjahat. Keadaan tenang untuk sementara, sebelum akhirnya taksi mewah kembali dipanggil oleh korban. Ia adalah Chul Jin, seorang pria yang menjadi salah tuduh. Setelah dipenjara selama 20 tahun, dia akhirnya dinyatakan tidak bersalah, ketika pelaku sebenarnya mengakui perbuatannya. Sung Chul tidak mau menerima permintaan tersebut. Namun, Dogi prihatin dengan keadaan yang dialami Chul Jin. Dan akhirnya permintaan itu pun diterima. Akan tetapi, Sung Chul menegaskan bahwa mereka akan menggunakan metode yang berbeda, dengan cara tidak melanggar hukum, dan tidak boleh merugikan tim.
Saat menyelidiki kasus tersebut, Dogi mengetahui bahwa pelaku yang sebenarnya adalah seorang psikopat bernama Chul Yang. Ia sudah dipenjara atas kejahatan lainnya yang ia lakukan. Ia baru mengakui perbuatannya karena ingin mendapat perhatian dari publik. Setelah diselidiki, Chul Yang merupakan orang yang membunuh ibu Kim Dogi. Orang yang ditangkap di masa lalu hanyalah orang tidak waras yang ingin dikenal telah membunuh banyak orang. Kesedihan dan amarah telah bercampur di dalam diri Dogi. Dia sangat frustasi dan sedih. Lalu, ia mengunjungi makam ibunya dan berjanji dan membuat si pembunuh membayar perbuatannya. Lanjut cerita, Dogi akhirnya mengetahui titik kelemahan psikopat Chul Yang. Dogi mengunjungi Chul Yang, lalu menceritakan tentang anaknya. Sebagai psikopat, dia ternyata sangat menyayangi anaknya. Oleh karena itulah, Dogi memanfaatkan fakta itu untuk mengancam Chul Yang dan mengatakan bahwa ia akan menghancurkan hidup anaknya. Chul Yang takut dan bersujud lalu memohon agar Dogi tidak melakukan itu. Tentu saja, Dogi tidak melakukan itu. Karena ia tahu bahwa anak Chul Yang tidaklah bersalah. Dan tak ada sangkut paut dengan perbuatan ayahnya. Di luar dugaan, ternyata selama ini Chul Yang selalu menyerang anaknya sendiri. Memukulnya sampai kesakitan. Di mana bekerja sebagai polisi di penjara yang sama dengannya. Dia tidak tahu bahwa polisi itu adalah putranya, begitupun sebaliknya. Setelah Chul Yang dipindahkan ke penjara lain, Sung Chul datang dan menceritakan semua kebenarannya. Akibat dari perbuatannya itu, putra Chul Yang terluka dan tidak bisa merawat ibunya yang sedang sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Chul Yang tanpa sadar menghancurkan hidup putranya sendiri dan kini ia hidup dalam penyesalan. Setelah menyelesaikan misi tersebut, Sung Chul, selaku pemimpin menyerahkan dirinya kepada kepala jaksa. Begitu juga dengan Dogi, yang sudah siap ditangkap oleh Hana. Akan tetapi, bukti yang terkumpul, tidaklah cukup untuk menahan mereka. Hana meminta maaf atas nama hukum yang tidaklah sempurna. Dan Hana berterima kasih. Karena berkat taksi mewah selama ini, yang telah membantu para korban, meskipun caranya salah. Kasus tersebut akhirnya ditutup. Tetapi, Hana harus dihukum. Karena telah membebaskan Dogi di kejadian sebelumnya. Begitupun, kepala jaksa mengambil tanggung jawab tersebut dan ia mengundurkan diri. Hari berganti bulan, di saat layanan taksi mewah dihentikan. Masing-masing anggotanya kembali melanjutkan mimpi mereka. Sung Chul tetap fokus menjadi direktur taksi. Dogi menikmati liburannya. Goeng ternyata menjadi seorang polisi yang cantik. Begitupun Kyung-go kembali ke arena balap, menjadi ahli teknisi dan Ji-eon menjadi ahli antariksa. Dan pada akhirnya, layanan taksi mewah yang sebelumnya telah bubar, kini dilanjutkan kembali dengan metode dua sisi hukum yang berbeda. Hal yang mengejutkan, bahwa jaksa Kang Hana bergabung dengan mereka, dan siap memberi hukuman yang adil bagi para pelaku kejahatan. Balas dendam memang dapat memuaskan hati. Tapi, tidak mengubah keadaan menjadi lebih baik. Tidak ada larangan untuk melakukan balas dendam. Namun, pilihlah cara paling elegan dan berkelas. Karena dendam tidak akan berakhir jika dibalas dengan kejahatan. Itu dia akhir dari drama alur cerita film Taxi Driver. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih banyak udah nonton. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.